Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini Bu Rani akan menjelaskan mengenai babnya tetap statistika, tetapi mengenai jangkauan data. Jadi, jangkauan data itu adalah selisih nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Jadi jangkauan data adalah selisih nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Jangkauan data sendiri itu dimisalkan dengan R. Nah, jangkauan data itu disimbolkan dengan R. Selisih data terbesar, nilai data terbesar itu adalah X-max, sedangkan nilai data terkecil adalah X-min. Jadi, jangkauan data itu adalah X-max dikurangi X-min, di mana X-max itu adalah nilai data terbesar, sedangkan X-min adalah nilai data terkecil. Ini adalah untuk menentukan nilai jangkauan. Nah, R tadi apa? Bu Rani tulis ya, biar kalian lebih paham. R itu adalah jangkauan data, sedangkan X-max itu adalah nilai data terbesar. Kalau X-min adalah nilai data terkecil. Nah, Bu Rani kasih contoh. Contohnya adalah nilai ulangan matematika 8 siswa sebagai berikut: 45, 60, 65, 42, 73, 86, 70, dan 62. Tentukan jangkauan data. Jangkauan data tadi kan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Berarti langsung aja jawabannya. R adalah X-max dikurangi X-min. Nah, data yang terbesar nilainya berapa di sini? 86. Kalau data terkecil 42 ya. Jadi langsung aja dikurangi 86 dikurangi 42 itu adalah 44. Jadi jangkauan datanya adalah 44. Paham ya? Selanjutnya yaitu mengenai kuartil. Kuartil itu data yang telah diurutkan dari yang terkecil dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut dengan kuartil. Nah, terbagi menjadi 3 nilai, berarti kuartil sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kuartil bawah atau disebut dengan Q1. Nah, yang kedua, kuartil tengah atau istilahnya adalah median, yaitu kuartil 2. Sedangkan yang ketiga, kuartil atas, yaitu kuartil 3. Jadi yang dimaksud data dibagi menjadi 4 bagian itu seperti ini. Misalkan ada sebuah garis. Ya. Nah, nilai ini diurutkan. Yang pertama itu adalah diurutkan dari yang terkecil. Berarti yang nilai yang pertama ini kan X-min. Yang di sini kan nilai yang terbesar. Berarti X-max. Kemudian di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengah X-min dan X-max itu adalah nilai dari kuartil 2 atau bisa disebut dengan median.
Sedangkan nilai yang di antara kuartil 2 dan max dan nilai yang terbesar itu adalah kuartil 3. Sedangkan nilai yang di antara data terkecil, nilai terkecil sampai kuartil 2 atau median itu adalah kuartil 1. Nah, makanya tadi diurutkan dari yang terkecil, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut kuartil bawah itu adalah kuartil 1. Ini kuartil 1 ya. Terus kuartil tengah itu median adalah kuartil 2, kuartil atas adalah kuartil 3. Yang sini adalah nilai yang terkecil X min, yang atas adalah nilai yang terbesar atau X max. Kemudian untuk menentukan letak kuartilnya yaitu ada beberapa rumus. Letak kuartil yang pertama, letak kuartil 1 di sini aja ya, di sini aja deh. Letak kuartil 1. Letak kuartil 1 itu berarti letak nilai data ke, karena kuartil 1 berarti 1 per, karena ada 4 bagian berarti 1/4 dikali dengan N. N itu adalah jumlah data ditambah dengan 1. Itu untuk menentukan letak kuartil yang ke-1. Kalau letak kuartil yang kedua itu berarti letak nilai data ke 2/4 dikalikan N tambah 1. Nah, sedangkan gimana ya? Di sini aja nggak apa-apa ya. Sedangkan untuk menentukan letak kuartil yang ketiga itu adalah letak nilai data ke 3, karena kuartil 3 berarti 3/4 karena 4 bagian N ditambah 1. Itu untuk menentukan letak kuartil yang ke-3. Nah, kemudian letak kuartil 3 sudah. Jadi nanti untuk menentukan letak kuartil 1 berarti menentukan nilai letak data ke 1/4 dikali N tambah 1. Kalau letak kuartil yang kedua, letak nilai data ke 2/4 kali N tambah 1. Letak kuartil yang ketiga, letak nilai data ke 3/4 kali N tambah 1. Setelah menentukan letaknya, baru nanti kalian bisa menentukan nilainya. Nanti Bu Rani akan mencontohkan cara menentukan nilai dari masing-masing kuartil. Yang pertama kalian pahami dulu rumusnya dulu ya. Kemudian setelah kuartil ada rumus lagi yaitu yang berkesinambungan, yaitu jangkauan antar kuartil. Kalau tadi kan yang pertama itu kan jangkauan data. Jangkauan data itu kan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Kalau jangkauan antar kuartil, karena jangkauan itu kan disimbolkan dengan H, itu adalah kuartil 3 dikurangi dengan kuartil yang ke-1. Itu kalau untuk menentukan jangkauan antar kuartil. Kalau simpangan kuartil ini disimbolkan dengan H, ini disimbolkan QD. Kalau untuk menentukan simpangan kuartil, QD sama dengan setengah dari jangkauan antar kuartil, berarti kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, tadi kalau setelah menentukan letaknya ya, menentukan letak kuartil nanti bisa menentukan nilai. Kemudian kalau menentukan jangkauan antar kuartil disimbolkan dengan H, itu kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Kalau untuk menentukan simpangan kuartil itu adalah setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, sudah paham ya mengenai rumus-rumusnya?
Untuk selanjutnya, Bu Rani akan menjelaskan mengenai contoh dari menentukan nilai kuartilnya. Tadi kan sudah Bu Rani jelaskan mengenai rumus-rumusnya. Sekarang Bu Rani contohkan tentang untuk menentukan nilai kuartilnya. Nah, ada sebuah soal hasil pengukuran tinggi badan 10 siswa sebagai berikut: 158, 154, 156, dan seterusnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan, yaitu langkah pertama, mengurutkan data dari yang terkecil. Jadi yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil. Berarti kita urutkan dulu ya. Data yang terkecil, nilai yang terkecil itu angka berapa? Dari sini. Ini kan nggak urut ya, berarti kita urutkan dulu. Yang pertama, data ke-1 itu disimbolkan X1. Data kedua ada 10 data, berarti nanti sampai data ke-10. Data ke-7, data ke-8, data ke-9, dan data ke-10. Nah, data ke-1 karena diurutkan dari yang terkecil, berarti nilai data ke-1 adalah 147. Kemudian data yang kedua 148. Kemudian data yang ketiga 152. Data yang keempat 153. Data yang kelima 154. Karena 154-nya ada 3, berarti ini juga ditulis sebanyak 3 kali. Kemudian data ke-8 156, data ke-9 158, data ke-10 160. Setelah langkah yang pertama mengurutkan data yang terkecil, baru kalian bisa menentukan letaknya. Nah, nilai kuartil bawah berarti kalian menentukan letaknya dulu. Nah, letak kuartil bawah itu kan kuartil 1. Berarti letak nilai data ke berapa? Kan kuartil 1, berarti 1/4 dikali N tambah 1. Nah, ini sama letak nilai data ke 1/4. Ditulis saja ya biar nggak bingung. Letak nilai data ke N-nya kan 10 tambah 1, berarti letak nilai data ke 10 kali tambah 1 11. 11 bagi 4 dapat 2 ya. 11 bagi 4 dapat 2, sisa 3/4. Nah, ada yang bingung dengan cara ini? Tadi maksudnya berani gini ya, 10 tambah 1 kan 11. 11 kali 1 kan 11. 11 dibagi 4 itu kan dapat 2, kan 8. 11 kurangi 8 kan sisa 3, berarti 2 3/4. Jadi nilai kuartil 1 di antara karena ini 2, berarti data kedua, dan setelah data kedua itu data ketiga. Berarti nilai kuartil 1 di antara, karena ini nilainya 2, berarti X2 data kedua dan data ketiga. Karena sudah menentukan letaknya, baru kalian bisa menentukan nilainya. Sekarang kita menentukan nilai kuartil 1. Nah, yang pertama, untuk menentukan nilai kuartil 1, karena datanya di antara kuartil 2, berarti di antara data kedua, berarti X2 ditambah sisa pecahannya berapa ini? 3/4, berarti 3/4 dikalikan, karena di antara data ketiga dan 2, berarti data ketiga dikurangi data kedua. Gitu ya cara menentukan nilainya. Kalau untuk menentukan nilainya itu tadi kan sudah tahu
letak nilai data ke kan 2, 3/4, berarti di antara data kedua dan ketiga. Kenapa kok ketiga? Karena setelah angka 2 kan 3. Nah, berarti data kedua dan 3. Kemudian kalau untuk menentukan nilainya, nilai kuartil 1 itu kan data kedua tadi. Data kedua ditambah pecahannya 3/4 dikalikan data ketiga dikurangi data kedua untuk menentukan nilainya. Data keduanya berapa? 148. Berarti 3/4 data ketiganya 152, data keduanya 148. Berarti 148 ditambah 3/4 kali 152 kurangi 148 itu 4. Ada yang bisa dicoret, yaitu 4 dan 4. Berarti tinggal 148 tambah 3, 151. Jadi nilai dari kuartil ke-1 adalah 151. Karena setelah tadi sudah berani jelaskan tentang menentukan letak kuartil 1, sekarang kita coba lagi untuk menentukan letak kuartil yang kedua. Nah, pertanyaannya tadi kan disuruh menentukan nilai kuartil bawah, nilai kuartil tengah, kuartil atas, terus jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Berarti kan kuartil bawahnya tadi kan sudah kuartil 1. Nah, sekarang kita menentukan letak kuartil yang kedua. Nah, letak kuartil yang kedua berarti letak nilai data ke 2/4 N tambah 1. Nah, letak nilai data ke 2/4 N-nya kan 10 tambah 1. Berarti letak nilai data ke 10 tambah 1 kan 11. 11 kali 2, 22 bagi 4. 22 bagi 4 itu dapat 5. Sisa 2/4. Jadi nilai kuartil 2 di antara 5, berarti data ke-5, dan setelah data ke-5 itu kan data ke-6. Berarti letak kuartil 2 di antara data ke-5 dan data ke-6. Setelah menentukan letaknya, kita menentukan nilai kuartil 2-nya. Nah, kuartil 2 tadi kan terletak di data ke-5 dan ke-6. Berarti di sini data ke-5 ditambah berapa pecahannya? 2/4 kali data ke-6 dikurangi data ke-5. Untuk menentukan nilainya, kuartil 2 itu kan berarti tadi kan di antara data ke-5. Berarti ditambah pecahannya 2/4 dikali data ke-6 dikurangi data ke-5. Data ke-5-nya berapa di sini? 154 ditambah 2/4, data ke-6-nya juga 154, data ke-5 juga 154. Berarti ini kan 0. 0 dikali 2/4 juga tetap 0. Berarti hasilnya ini kan 0. 0 kali 2 juga tetap 0. Berarti hasilnya nilai kuartil 2 itu adalah 154. Setelah kuartil 2, berarti ini kuartil 2 itu kan kuartil tengah. Kemudian sekarang kita menentukan kuartil atas. Kita menentukan letaknya dulu. Kuartil atas itu kan kuartil 3. Berarti letak nilai data karena kuartil 3 berarti 3/4 N tambah 1. Berarti letak nilai data ke 3/4 kali 10 tambah 1. Letak nilai data ke
10 tambah 1, 11 kali 3, 33 bagi 4 itu kan dapat 8. 8 kan kali 4, 32, sisa 1/4. Jadi nilai kuartil 3 itu diantara data ke-8 dan data ke-9. Setelah kita menentukan letaknya, kita menentukan nilai dari kuartil 3. Caranya juga sama. Tadi kan yang pertama data ke-8, data antara data ke-8 dan data ke-9, berarti data ke-8 ditambah pecahannya 1/4, terus data ke-9 dikurangi data ke-8. Data ke-8 nya berapa nilainya? 156 ditambah data ke-9 158 dikurangi 156. 156 ditambah 1/4 kali 58 kurangi ini kan 2. 156 ditambah 1 kali 2, 2 bagi 4 setengah, berarti 0,5. Jadi hasil dari nilai kuartil 3 adalah 156,5. Nah, nilai kuartilnya sudah. Tadi ditanyakan ada lagi, yaitu jangkauan jangkauan antar kuartil atau simbolkan H. Jangkauan antar kuartil atau simbolnya adalah H. Tadi kan adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kuartil 3 nilainya 100, berapa itu? 156,5 dikurangi kuartil 1-nya tadi 151, ya. Berarti 156,5 dikurangi 151, 5,5. Jadi jangkauan antar kuartilnya yaitu 5,5. Sekarang kalau simpangannya, simpangan kuartil itu simbolnya KID. KID itu adalah berapa tadi? Setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kuartil 3 tadi kan ini ya. Kuartil 3 kurangi kuartil 1 kan 5,5 hasilnya. Setengahnya yaitu 2,75. Berarti 5,5 dibagi 2 itu hasilnya 2,75. Jadi nilai pertanyaannya tadi kan disuruh menentukan letak kuartil 1, sudah ya, tadi 151, kuartil 2 154, kuartil 3 156,5. Jangkauan antar kuartilnya kuartil 3 dikurangi kuartil 1 5,5. Kalau simpangan kuartilnya itu setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1, berarti setengah kali 5,5, berarti hasilnya 2,75. Coba dipahami dulu ya anak-anak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.